Oke, Nana kita akan coba mulai ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih ada yang masuk. Iya, iya. Baik, Pak. Oke, tapi mohon maaf ini saya nggak tahu komputernya ini kok saya nggak bisa buka kamera ya. Aduh, jadi maaf ini saya nggak bisa buka kamera. Pengaturannya di mana sih? Bentar, bentar. Aduh, nggak bisa ya. Oh, saya nggak buka kamera nggak apa-apa ya. Ini komputernya rada error ini. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, oke, Iya, oke. Pak. Ya, bentar. Baik, Pak. Oke, kalau begitu dari sini. Oke, saya akan share screen materi lagi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, ya, wes. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya. wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Anak-anakku, beberapa kali kita melaksanakan pembelajaran daring waktu-waktu yang lalu kita selalu menggunakan pakai link YouTube yang di situ sebelumnya saya sudah mempersiapkan video rekamannya, kemudian link YouTube-nya saya sampaikan. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan video conference Google Meet ya. Kita nanti akan ada banyak strategi-strategi pembelajaran yang berkaitan dengan daring. Ya, sesekali kita video conference seperti ini nggak apa-apa. Sesekali saya kirimkan link YouTube. Sesekali nanti saya ngepost tugas di Google Classroom dan anak-anak mengerjakannya di Google Form. Nah, seperti itu strategi pembelajaran daring. Saya pikir beberapa langkah pembelajaran itu mungkin anak-anak semuanya sudah bisa mengikutinya dengan baik. Oke, anak-anakku, beberapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan seni budaya yang berkaitan dengan seni musik dan kemarin kita saya mohon maaf. Minggu kemarin sampai pada akhirnya kan saya anggap aja kemarin kan kosong. Jadi hari ini nanti saya akan berikan dua pembelajaran ya. Yang pertama kita melaksanakan video conference pada saat ini. Terus sing kekosongan yang kemarin nanti akan saya kirimkan link YouTube materi tari melanjutkan yang kemarin yang berkaitan dengan masalah ruang, tenaga, dan waktu yang ada pada seni tari. Materinya itu sudah saya bikin, nanti anak-anak tinggal nunggu link YouTube dari saya. Nah, setelah itu nanti di akhir ada tugas biasa mengumpulkannya lewat Google Form juga. Tetapi coba sekarang kita fokus di sini ya. Kita akan membahas yang berkaitan dengan seni rupa. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwasanya untuk seni budaya yang ada di SMP 1 Klaten itu kita mempelajarinya kan tiga macam. Eh, Seni musik, seni tari, dan seni rupa. Kemarin untuk seni musik kita sudah bahas satu bab dan seni tarinya juga sudah, teman ada sedikit keterlambatan, nanti linknya menunggu. Nah, kita akan membahas yang berkaitan dengan seni rupa. Materi yang pertama yang berkaitan dengan seni rupa itu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tetapi nanti kita belum sampai pada tahapan menggambar flora ini ya. Pada materi ini nanti saya berikan materinya kalau video conference gini nggak usah banyak-banyak. Pertimbangannya kan juga masalah kuota juga. Kalau terlalu lama waktunya pada saat video conference nanti kan juga anak-anak kuotanya juga cukup lumayan boros. Nah ini nanti saya materinya nggak banyak-banyak.
pada kesempatan ini nanti kita hanya sampai pada teknik menggambar dulu. Jadi teknik menggambar itu apa saja? Setelah itu mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba ambil salah satu objek menggambar flora atau fauna dan tetapi yang paling penting ini nanti adalah teknik menggambar ya. Pokok materi pada kesempatan kali ini nanti adalah teknik menggambar. Oke, kita awali dengan yang pertama. Menggambar flora, fauna, dan benda alam. Ini kita harus paham dulu sebenarnya aktivitas menggambar itu apa sih? Salah satu kegiatan seni rupa yang menyertakan aktivitas cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya dua dimensional. Beginilah, gampangannya memahami seperti ini. Saya yakin anak-anak pada saat SD semuanya sudah pernah melakukan aktivitas menggambar ya. Nah, sekarang kita coba cek. Pada saat anak-anak menggambar pada waktu itu kan mesti kan memunculkan ide gagasannya dulu seperti apa. Kamu tuh mau menggambar apa misalkan? Misalnya sudah ditemukan idenya, oh saya kepingin menggambar sebuah pemandangan pegunungan misalkan. Nah, berarti yang ada di alam pikiran kalian mesti bayangannya adalah nek gunung itu seperti apa, pepohonan seperti itu, harus seperti itu. Nah, kan begitu. Temukan idenya dulu. Kalau sudah, terus kemudian pada saat anak menggoreskan menggunakan pena ataupun cat air ataupun apa media seni rupa yang digunakan, itu mesti semuanya sudah menggunakan perasaan. Tidak akan mungkin kamu menggoreskan pada sebuah media gambar itu mengasal-asalan itu nanti tetap tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian karsa. Pasti pada saat anak-anak itu melakukan sebuah aktivitas menggambar atau melukis, itu nanti pada akhirnya sudah memikirkan hasil akhirnya itu seperti apa. Kalau untuk anak-anak mungkin kan sing diharapkan dengan menggambar yang hasilnya baik nanti akan mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru yang mengajarkan mendapatkan predikat yang baik. Jadi begitu juga ketika suatu saat nanti anak-anak mungkin bisa jadi menjadi seorang seniman besar dalam hal seni rupa, itu aktivitas yang anak-anak lakukan pada saat menggambar itu sudah ini ada cipta, rasa, dan karsa. Nah, nilai estetika keindahannya sudah dipertimbangkan. Kalau memang gambarannya itu baik, tidak menutup kemungkinan ketika diikutkan pameran akan ada banyak orang yang mengincar dari hasil-hasil karya yang memang baik. Nah, itu seperti itu yang berkaitan dengan aktivitas menggambar ya. Terus kemudian gambar adalah bahasa yang universal yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita merunut pada zaman dulu ya, apalagi kita kalau ngomongin soal manusia purba. Pada saat itu sebenarnya mereka itu sudah melaksanakan aktivitas menggambar, tetapi memang mungkin orientasi atau tujuan pada saat menggambarnya itu tidak sama dengan zaman yang sekarang. Nah, misalnya kalau dulu pada zaman purba, ini melompat ya. Kalau pada zaman purba, manusia menggambar dengan segala fasilitas yang ada di alam. Maksudnya bagaimana ini? Manusia pada saat itu menggambar menggunakan fasilitas yang ada di alam itu ya pena yang digunakan itu ya semuanya yang ada di alam. Terus media-media gambar yang digunakan itu pokoknya semuanya mengambil yang ada di alam. Belum ada bahan-bahan buatan seperti zaman sekarang. Tetapi kalau ini mohon maaf ya, tetapi kalau zaman sekarang media menggambar sudah sangat banyak kita jumpai dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Satu contoh misalnya kertas karton atau kertas manila atau mungkin media gambar yang lainnya. Selembar kain putih yang digunakan. Nah, itu sekarang kita sudah banyak sekali. Kita tinggal beli di toko alat-alat belajar gitu pasti ada. Nah, terus memang tujuannya juga mungkin lain. Kalau zaman dulu, pada saat zamannya manusia purba itu menggambar itu mungkin memang ada hubungannya dengan roh-roh pada saat itu ya, karena waktu itu kan memang belum mengenal yang namanya ajaran agama, tapi sebenarnya dia sudah memiliki kepercayaan ketuhanan. Mungkin bisa jadi animisme, dinamisme, anak-anak tahu seperti itu ya. Jadi menggambar itu supaya ini aktivitas ritual dan hasil gambarnya itu kayak jadi menggambarkan roh-roh
yang dianggapnya sebagai leluhurnya mereka. Seperti itu. Jadi bahasa gambar itu juga universal dalam artian begini. Dengan menggambar itu bisa jadi gambar itu nilainya unsur keindahan sebuah pemandangan. Tetapi bisa jadi dalam gambar itu ide atau maksud dan tujuannya digunakan untuk mengkritik. Kan seperti itu. Terus dalam menggambar itu bisa jadi digunakan untuk media sosialisasi. Nah, sosialisasi macam-macam. Bisa jadi sosialisasi keluarga berencana, bisa jadi sosialisasi berkenaan dengan protokol kesehatan, bisa jadi. Nah, makanya bahasa menggambar itu adalah universal, bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, berkaitan dengan mengenal sebelum zaman tulisan itu ya memang pada saat itu manusia purba belum mengenal tulisan. Dia untuk bisa bertahan hidup aja, saya yakin anak-anak sudah mempelajarinya ya di mata pelajaran IPS kan begitu. Terus kemudian ini, menggambar merupakan kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan dan teknik alat. Nah, ini sekarang ya. Jadi kita mengimajinasi dulu mengeluarkan ide-ide pikiran kita itu apa. Nah, setelah diketemukan ide, terus buat sketsa langkah-langkah yang mau digunakan untuk menggambar serta kemudian teknik yang mau digunakan itu apa, alat yang kemudian akan diperlukan dalam menggambar itu apa, semuanya disiapkan dulu. Nah, setelah itu barulah mulai berkarya dengan mempertimbangkan cipta, rasa, dan karsa. Oke, seperti itu ya. Ini slide pertama. Terus kemudian yang kedua, objek menggambar. Nah, sebenarnya objek menggambar itu yang dimaksud apa sih? Objek menggambar adalah objek yang digunakan oleh pelukis atau seorang yang menggambar sebagai contoh atau model lukisannya. Nah, ini nanti uh, apa namanya? Di akhir saya akan berikan contoh-contoh yang berkaitan dengan tekniknya. Jadi objek menggambar adalah objek yang digunakan oleh pelukis sebagai contoh atau model lukisannya. Contoh objek. Jadi alam kita itu di Indonesia itu menyajikan beraneka ragam objek yang bisa digunakan oleh para pelukis. Di antaranya apa? Flora, fauna, dan benda-benda. Figuratif yang bertipe manusia atau imajinatif yang bertipe khayalan. Keanekaragaman budaya Nusantara. Tetapi pada kali ini nanti kita akan fokusnya di sini. Ya, fokusnya akan ada di flora, fauna, dan benda-benda. Ya, sekalipun nanti kita mengenal figuratif dan imajinatif seperti apa, nanti kita boleh belajar. Tapi titik fokusnya ada di sini. Jadi, misalkan ini, anak-anak akan mencoba menggambar pemandangan. Nah, terus kemudian tidak menutup kemungkinan anak-anak membayangkan sebuah pemandangan, misalnya pemandangan yang ada di Tawangmangu. Para petani pada saat bercocok tanam, pekarangan yang ada di daerah sana, di daerah Tawangmangu kan terasering ya, berundak. Naik turun kan seperti itu. Nah, idenya seperti itu. Nah, ketika anak melihat yang demikian, itu bisa jadi sebuah objek. Ya kan seperti itu. Begitu juga dengan hewan atau mungkin benda-benda yang lain. Misalnya anak ingin mencoba menggambar benda, misalnya benda ini nanti bisa benda alam, bisa benda buatan ya. Misalnya benda-benda alam itu ya kayak dene batu. Nah, itu bisa. Kalau misalnya benda buatan ya anak-anak bisa aja menggambar sebuah mobil atau menggambar sebuah meja atau menggambar apa. Nah, di hadapan kalian itu bisa jadi anak-anak mengambil salah satu contoh benda yang kemudian akan dijadikan objek untuk menggambar, itu bisa langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Jadi objek yang dimaksud, sekali lagi saya ulang, adalah objek yang digunakan oleh pelukis sebagai contoh atau model lukisannya. Contoh objeknya apa? Alam di kita di Indonesia itu menyajikan beraneka ragam objek yang bisa kita jadikan patokan untuk menggambar. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan flora, fauna, dan benda-benda. Ada figuratif dan imajinatif ini nanti tambahan. Oke, itu ya. Saya pikir ini anak-anak paham. Jadi nonton hewan jerapah, terus kemudian anak-anak menggambarnya dalam sebuah kertas gambar. Nah, pada saat anak-anak nonton hewan jerapah, berarti hewan jerapah itu adalah objek anak-anak pada saat menggambar. Oke, ini slide kedua. Terus kita masuk ke slide ketiga. Nah,
pada saat anak-anak melaksanakan aktivitas menggambar, itu harus memperhatikan komposisi dalam menggambar ini menjadi bagian yang sangat penting. Nah, jadi misalnya kita coba bahas dulu ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan keseimbangan. Penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Artinya tidak terkesan berat di satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau misalkan anak-anak mau menggambar, biasanya kan mesti akan menyiapkan kertas gambarnya dulu. Terus kemudian sudah diketahui, misalnya objek yang mau digambar itu adalah eh, apa ya, tempat untuk minum. Nah, misalnya tempat untuk minum itu satu ada gelas, terus satu nanti ada ceret atau porongnya. Otomatis kan ukuran ceret sama ukuran gelas ini kan berbeda dari sisi besar kecilnya. Nah, bagaimana caranya menempatkan posisi gambar yang besar, dalam hal ini yang tadi saya contohkan adalah ceret, terus bagaimana memposisikan gambar yang kecil yaitu gelas itu bisa ada keseimbangan, jangan sampai jomplang. Nah, kan gitu. Nah, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Nanti anak-anak juga bisa mencari referensi-referensi materinya. Terus kemudian yang kedua, kesatuan. Nah, kesatuan penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Jadi unsur-unsur yang digunakan untuk menggambar itu apa saja, itu harus ada kesatuan. Misalnya ya di situ ada unsur garis, ada unsur titik, terus kemudian ada kalau memang di arsir-arsirannya seperti apa, seberapa tebal tipisnya. Nah, di situ harus ada keseimbangan, harus ada kesatuan dari berbagai macam unsur yang ada dalam seni rupa. Terus kemudian irama. Suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Nah, ini tadi saya di awal ngomong kalau misalnya anak itu mau menggambar, idenya adalah sebuah gambar pegunungan, misalkan. Nah, di situ iramanya itu mengalir. Mungkin dari sudut yang bawah itu ada tanaman-tanaman padi atau apa, terus kemudian naik lagi ke atas itu ada pepohonan apa yang di situ menggambarkan hutan, baru kemudian yang paling atas lagi itu ada gambar gunungnya, terus di atas gunungnya itu ada gambar-gambar langitnya. Nah, yang demikian itu adalah irama, menggambarkan irama dalam menggambar. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir, keselarasan. Suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lainnya dipadukan menjadi satu bagian yang selaras. Jadi misalnya anak itu menggambar seperti contoh pemandangan tadi, kan ono misalnya petani menanam padi atau petani lagi membajak, terus kemudian di situ ada gubuknya, ada gambar sungainya, ada pohonnya, terus ada gambar gunung dan ada langit-langitnya. Itu bagaimana memposisikan semua itu bisa menjadi sebuah keselarasan. Ini anak-anak dalam pada saat menggambar harus memperhatikan ini. Masa iya mau menggambar pemandangan isine kursi tok-tok gambar gunung tanpa ono wit-witan yang lainnya. Berarti itu tidak memperhatikan keempat ini kan gitu loh. Oke, pada slide ini saya yakin anak-anak paham. Terus kemudian, nah ini kita masuk slide berikutnya yang berkaitan dengan teknik menggambar ini penting. Teknik menggambar ini penting dan di akhir nanti anak-anak akan ada tugas yang berkaitan dengan teknik menggambar ini, makanya silakan diperhatikan dengan baik. Teknik menggambar yang pertama adalah teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Cara menggambar dengan garis-garis yang sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Oke, ini silakan dibaca lagi nanti caranya seperti ini. Apa? Pengertian teknik arsir. Jadi cara menggambar dengan garis-garis yang sejajar atau menyilang, menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Anak-anak nggak usah khawatir, di bagian slide-slide akhir nanti setelah ini uh, akan ada contoh gambar yang menggunakan teknik arsir dan yang sebagainya itu seperti apa, nanti akan ada contohnya.
Makanya anak-anak diperhatikan benar secara detail, setelah itu nanti diperhatikan tugasnya. Terus yang kemudian yang kedua adalah teknik dusel. Teknik dusel itu apa? Cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Nah, ini kata kuncinya. Dusel adalah menggambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Nah, di pensil itu dirautin dulu yang baik, yang lancip, terus kemudian menggoreskannya itu digoreskan dengan posisi miring. Yang ketiga, pointillis. Cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan. Nah, ini sekali lagi saya ulang pengertiannya ya. Cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan. Nah, nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian akuarel ini yang mungkin sedikit agak berbeda dengan teknik-teknik yang lainnya ya. Akuarel, cara menggambar dengan menggunakan cat air. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tiga ini semuanya menggunakan pensil mungkin ya, ini semuanya menggunakan pensil. Tapi akuarel ini adalah cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Jadi teknik akuarel ini adalah menggambarnya sudah menggunakan cat air, terus cara menyapukannya itu dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya itu tampak transparan atau tembus pandang. Itu pengertiannya, nanti akan ada contohnya. Terus yang keberapa ini? Kelima, linier. Cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Jadi dalam objek gambar itu garis lurus maupun garis lengkung itu menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan proses menggambar. Terus kemudian yang terakhir blok. Cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Saya ulang sekali lagi yang terakhir. Untuk teknik blok, cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Nah, ini adalah teknik gambar. Ada berapa ini berarti itu? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teknik menggambar. Silahkan anak-anak ini diperhatikan benar. Kecuali teknik akuarel ini kemudian mudah untuk anak-anak mempraktekkan dengan tidak perlu harus beli cat air dan sebagainya. Anak-anak mungkin kemudian langsung bisa mempraktekkan. Nah, teknik arsir itu seperti apa? Teknik dusel itu bagaimana? Pointillis itu seperti apa? Kalau akuarel kan memang harus beli cat dulu. Nah, di antara ke-6 ini nanti silahkan dipahami seperti apa secara detailnya. Nah, saya akan berikan contoh gambarnya. Contoh hasil gambar yang menggunakan beberapa teknik menggambar. Yang pertama, ini adalah contoh teknik arsir. Nah, kan gini kan? Coba kita ingat lagi teknik arsir tadi adalah cara menggambar dengan garis-garis yang sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang. Jadi seolah-olah terkesan sebagai 3 dimensi. Nah ini, sejajar dan menyilang. Ya, teknik-teknik arsir ini di samping-samping ini jelas sekali anak-anak bisa melihatnya. Ini adalah contoh teknik arsir. Contoh gambar dengan menggunakan teknik arsir. Terus kemudian contoh yang kedua. Bentar, saya naikkan dulu. Contoh yang kedua. Contoh teknik dusel. Nah, coba anak-anak tadi ingat. Teknik dusel itu apa? Menggambar, penentukan gelap terangnya menggunakan pensil digoreskan posisi miring. Ya kan begitu. Berarti caranya berbeda dengan teknik arsir. Kan mestinya kalau arsir tadi kan garis sejajar dan garis horizontal. Seperti ini. Menyilang atau sejajar atau menyilang. Tetapi kalau untuk teknik dusel ini adalah posisi pensilnya itu miring. Ya, kan seperti ini hasilnya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah contoh teknik pointillis. Anak-anak tadi mestinya ingat
dengan melihat gambar ini mestinya ingat, oh teknik pointillis tadi apa? Nah, menentukan gelap terangnya itu dengan cara dititik-titikkan. Kan gitu kan? Dititik-titikkan kan seperti itu. Oke, ini salah satu contoh teknik pointillis. Nah, terus kemudian yang ini adalah contoh teknik akuarel. Contoh teknik akuarel tadi apa? Menggambar menggunakan cat air dengan sapuan kuas yang apa tadi halus, ringan sehingga terkesan tembus pandang. Sapuan kuas, sapuan warna yang tipis sehingga terkesan tembus pandang. Kan seperti ini. Nah, kalau mau menggambar yang demikian kan anak-anak mesti harus mempersiapkan dulu cat airnya, terus media gambarnya, kan seperti itu. Nah, ini sapuan kuasnya itu tipis-tipis, kan gitu kan. Tapi ketika, nah seperti ini dalam gambar ini kalau kemudian kita mau membicarakan masalah kesatuan, keselarasan, apa empat unsur yang ada di atas tadi, di sini sudah bisa dilihat. Ada keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan. Nah, di sini ini ono pohon yang tinggi. Terus ini ada yang apa ini hampir-hampir sama. Terus ini ada gunung, ini ada langit-langitnya. Di sini ada tanah sebelumnya. Nah, ini adalah iramanya jelas, irama gambarnya kelihatan. Nah, dari sisi kesatuan keselarasannya jelas. Nah, anak-anak mestinya pada saat menggambar juga harus memperhatikan yang demikian. Nggak akan mungkin toh pohon itu kuwabeh podo, mesti ono sing paling dhuwur, mesti ada yang agak dhuwur, ada yang pendek, kan segitu. Terus di bawahnya itu ada gunung, ada langit-langit, ini ada tanahnya. Nah, yang demikian ini sudah mempertimbangkan keempat unsur tadi. Oke, terus kemudian masih ada lagi contoh teknik linier. Ini adalah sing dititik beratkan menggunakan garis lurus dan garis lengkung. Ya kan, teknik linear tadi masih ingat apa enggak? Nah, kan linear dia gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan baik garis lurus maupun garis lengkung. Contohnya seperti ini, contoh teknik linearnya. Ini kan sebenarnya kan bentuknya itu kan janjinya kan garis-garis kan seperti kalau kita mau menganalisanya. Nah, oke. Terus yang terakhir teknik blok. Nah, teknik blok itu maksudnya kayak begini. Jadi semuanya itu ditutup dengan satu warna. Bisa jadi warnanya tidak harus hitam ya, bisa jadi merah, bisa jadi warna-warna yang lain. Tapi di blok kayak begini. Jadi yang terlihat hanya kesan globalnya, oh bahwa ini adalah buah dan rantingnya. Kan gitu. Tetapi mungkin warna keindahan buahnya itu tidak akan jadi nampak karena ini kan di blok. Ini kan menggunakan teknik blok seperti ini. Mungkin bisa lah nanti anak-anak objeknya selain buah apa terus dengan menggunakan teknik blok, nah itu juga bisa. Oke, ini adalah beberapa contoh lukisan dengan menggunakan beberapa teknik yang sudah kita bahas di atas. Nah, dan sekarang yang terakhir tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa? Silahkan anak-anak menggambar dengan menggunakan salah satu teknik yang sudah saya jelaskan. Dari keenam teknik tadi, anak-anak pilih salah satu teknik yang menurut anak-anak gampang lakukan itu teknik yang mana. Kan gitu kan? Nah, tentunya pada saat menggambar harus memperhatikan keempat tadi. Ada unsur keseimbangan, irama, kesatuan, dan keselarasan. Nah, harus diperhatikan itu. Menggambarnya menurut saya cukup di kertas gambar saja ya. Menggambarnya cukup di kertas gambar. Berarti menggunakan pensil aja lah. Sing mungkin anak-anak terus gampang kemudian tidak perlu menyiapkan cat airnya. Tetapi kalau kemudian memang anak-anak mau mencoba yang demikian, teknik akuarel, ya silahkan saya tidak melarang. Saya tetap nanti akan mengapresiasinya. Kalau mau menggunakan seperti ini kan artinya kan anak-anak harus menyiapkan cat airnya. Kalau memang belum punya kan berarti kan harus beli dulu atau mungkin pinjem temannya yang sudah ada. Tetapi kalau pensil saya yakin setiap anak mesti kan punya. Terus teknik mengumpulkannya seperti apa? Jadi setelah nanti anak-anak menggambar selesai,
teknik mengumpulkannya adalah melalui Google Form. Nanti linknya akan saya susulkan. Berarti gambaran anak-anak nanti difoto dulu. Nah, setelah selesai, kemudian hasil fotonya nanti diuploadkan ke link Google Form yang saya kirim. Nanti seperti biasa lah, di awal ada absen dulu, nama, kelas, nomor, terus kemudian nanti ada satu tempat yang di situ nanti sudah ada tulisan upload di sini kan, begitu anak-anak tinggal klik, terus kemudian nanti dipilih file penyimpanannya di mana, setelah itu diuploadkan pada bagian itu. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, demikian presentasi materi saya yang berkaitan dengan menggambar flora, fauna, dan alam dan benda. Tapi sampai pada pembahasan ini fokusnya di teknik menggambar. Ada 6 tadi ya, ada 6 macam mulai yang pertama tadi asir sampai yang terakhir adalah teknik blok. Nah itu. Nah berkaitan dengan tugasnya silahkan diperhatikan. Oke, begitu anak-anakku. Nah ini sekarang saya buka diskusi tanya jawab, tapi mungkin tidak lama ya. Tidak lama, beberapa penanya saja kalau memang ada. Share screen-nya akan saya akhiri. Pak Guru ngirimnya paling lambat kapan, Pak? 1 minggu ke depan. Pengiriman tugasnya nanti 1 minggu ke depan. Kalau saya memberikan tugas sekarang nih hari Kamis kan, berarti nanti paling akhir itu dari hari Kamis kita akan ketemu lagi dengan saya. Oke, sekaligus ini informasi berarti. Saya malah jadi ingat. Sekaligus ini informasi, minggu depan saya akan adakan ulangan harian. Oke. Minggu depan saya akan adakan ulangan harian. Sedikit saya sampaikan soalnya, model soalnya nanti akan saya buat pilihan ganda, jumlah soalnya kurang lebihnya 20 soal. 20 soal pilihan ganda, nanti anak-anak mengerjakannya di Google Form. Linknya nanti menyusul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain apa? Kapan batasnya untuk pengumpulan tugas? Silahkan. Nah ini mohon maaf ya untuk anak-anak yang baru masuk, karena pada saat saya mempresentasikan PowerPoint kan tidak bisa menerima anak-anak yang mau minta gabung. Nanti bisa dilihat hasil video kali ini saya rekam, insya Allah nanti saya kirimkan ke anak-anak. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Ya. Saya bertanya. Dinda buka kamera dulu. Bukan. Ya, gimana? Kalau menggunakan teknik pensil itu harus diwarnakan. Enggak. Malah sebaiknya itu menggunakan pensil yang hitam aja, nggak usah pensil warna. Nanti misalnya kamu menggunakan teknik pointil biar titik-titiknya itu nanti malah jelas. Oke ya. Nanti kalau mau menggunakan pensil yang warna, setelah inilah tahapannya, setelah ini kita menggambar flora atau mungkin fauna atau mungkin benda. Nah, nanti bendanya ada benda alam atau benda buatan. Nah, baru setelah itu kamu padukan konsep warna dalam seni rupa. Tapi untuk kali ini teknik yang tadi aja, kamu pilih salah satu. Kalau mau menggunakan teknik akhir, berarti kan cukup menggunakan pensil hitam saja. Mau garisnya mau menyilang atau sejajar, tapi kan objeknya apa jelas nanti. Oke, begitu? Baik, Ya, baik Pak. Terima kasih. sama-sama Mbak. Ada yang lain? Kalau sudah nggak ada, mungkin sebentar lagi akan saya akhiri. Tetapi kalau boleh saya minta tolong ini anak-anak ya. Saya dengan kalian kan sama-sama belum pernah ketemu ini. Tapi tadi di depan saya juga lupa untuk berkenalan. Saya namanya Pak Wartoyo ya. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Eh, saya minta tolong begini. Saya cek di classroom-nya masing-masing kelas, itu kan keikut pesertaannya itu belum maksimal.
Ada yang baru 30, ada yang baru 27, ada yang baru berapaan gitu kan. Padahal dalam satu kelas kan jumlah siswanya ada 32. Nah, kalau memang misalkan anak-anak tahu teman kalian itu yang belum gabung, silahkan dibantu untuk Japri untuk segera bisa gabung, minimal gabung ke grup WhatsApp supaya informasi pembelajaran apapun itu nanti tidak ketinggalan. Nah, begitu ya, minta tolong ya untuk anak-anak ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Dan bisa dilihat bareng-bareng, bisa saya informasikan bahwa dari 5 kelas, 7 A, B, C, dan HI. Tadi saya di awal sempat ngelihat partisipan anak-anak yang mengikuti itu sejumlah 100. Ini mungkin sudah ada yang late. Nah, ini ada 98. Berarti sebenarnya kan masih kurang. Harusnya kan kalau 32 dikali 5 itu berarti kan berapa? 32 dikali 5 kan 160 kan. Tetapi kita baru 100 lah yang hadir. Sudah 50% lebih sebenarnya sudah cukup lumayan juga. Cuman kan saya perlu tahu problemnya apa untuk anak-anak yang belum bisa gabung ke pembelajaran. Kita kan sudah beberapa kali pembelajaran ya. Kalau anak kebetulan saya belum apa namanya. Nanti sekaligus saya akan menyampaikan hasil ulangan harian, sekaligus saya akan merekap dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak pernah mengirimkan tugas di Google Form, di situ nanti akan terekap daftar nama kalian pasti tidak ada di dalam rekapan saya. Tapi kalau setiap kali saya memberikan tugas, anak-anak mengikutinya dengan baik, mengirimkan di Google Form, di rekapan tadi itu nanti pasti akan ada nama-nama kalian. Dan besok kalau saya sudah bilang bahwa minggu depan akan ulangan harian, ya silahkan dipersiapkan dengan baik dari materi yang sudah saya sampaikan. Dari pertama kita belajar satu bab yang berkaitan dengan seni musik, kemarin satu bab yang berkaitan dengan seni tari, namun belum selesai, nanti linknya menyusul setelah ini insya Allah saya kirimkan ke anak-anak, dan hari ini kita sudah sedikit membahas yang berkaitan dengan seni rupa, yaitu teknik menggambar. Kan begitu. Oke, sebenarnya setelah ini nanti akan ada banyak kegiatan prakteknya ya, akan ada banyak kegiatan prakteknya. Namun coba nanti kita fokus untuk ulangan harian dulu. Oke, saya tawarkan sekali lagi, kita sudah setengah jam lebih. Adakah anak-anak yang mau bertanya? Ini ada yang raise hand, Pak Ivan Pandu? Enggak? Tisa? Kalau sudah, kita cukupkan ya. Kita cukupkan pembelajaran daring pada hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah gabung via Google Meet, video conference pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu variasi pembelajaran kita. Kalau beberapa hari yang lalu saya berikan materinya melalui link YouTube. Sekarang kita bisa tatap muka secara langsung, tapi mohon maaf ini karena saya nggak tahu ini komputernya error bagaimana, saya nggak bisa on cam ini. Kameranya saya on kan kok nggak bisa. Nah, nanti saya akan coba cek, minta tolong teknisi yang lebih paham. Oke, saya tetap menghimbau anak-anakku tetap jaga kesehatan, dijaga imunitas tubuhnya, lakukan protokol kesehatan yang baik. Karena tiada suatu hal yang membahagiakan anak-anak dan saya sendiri secara pribadi pada saat ini adalah kita mendapatkan nikmat sehat. Yang gitu ya. Kalau saat-saat ini kita sakit, itu akan ada banyak problemnya nanti. Repot banget. Nah, pokoknya bagaimana caranya kita harus sehat. Itu yang ikut saya kampanyekan pada anak-anak. Jaga protokol kesehatan dengan baik, jaga imunitas tubuh. Kamu harus berbakti kepada kedua orang tua dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Begitu ya. Sekali lagi anak-anakku, terima kasih untuk yang sudah gabung. Saya akhiri. Selamat siang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Oke, wabarakatuh. yes. Terima kasih, Pak. Ya. Lali ora tak rekod ning kene, tapi mudah-mudahan OBS ku ora masalah ya. Ya Allah. Iku ngono lali ora tak rekod. Wis ben. And the call wae. Mudah-mudahan ning kene kerekam Pak. Oh, kerekam.